Oke. Nah, sekarang definisi. Ya, vektor eigen dan nilai eigen. Kalau bahasa Inggrisnya eigen value dan eigen vektor. Definisinya adalah seperti ini. Jika A adalah matriks bujur sangkat, ya, berukuran n dikalikan n, maka vektor tak 0x, jadi ini vektor ya, jadi bukan skalar, tapi vektor, ya, sehingga saya tuliskan dalam bentuk cetak tebal seperti ini ya. Jadi vektor tak 0 dalam ruang vektor Rn disebut sebagai vektor eigen dari matriks A tadi, ya. Nah, dalam fungsi transformasi sering disebut sebagai ini ya, tapi kita belum membahas mengenai transformasi ya. Jadi kita katakan saja bahwa ada vektor tak 0x ya, disebut sebagai vektor eigen dari matriks A. Jika apa? Ya, jika hasil perkalian vektor X dengan matriks A adalah kelipatan skalar dari vektor X. Nah, di mana ini rumusannya. Ya, jadi A ini adalah matriks A, kemudian X ini vektor eigen, sama dengan lambda dikalikan X, vektor eigen. Ya, untuk nilai-nilai skalar lambda, jadi lambda ini skalar. Ya, jadi ini matriks, ini matriks, ini matriks, ini skalar. Ya. Untuk nilai-nilai skalar lambda, ya, nah skalar lambda tadi disebut sebagai nilai eigen dari A atau eigen value dari matriks A. Ya, jadi matriks bujur sangkat itu punya eigen value dan eigen vektor. Apa hubungannya? Hubungannya di sini. Ya, oke, jadi skalar lambda disebut nilai eigen dari matriks A dan vektor X dikatakan sebagai vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda. Bergantung pada tanda dan pesanan nilai eigen lambda yang berkorespondensi dengan vektor X, maka operasi ini akan memampakkan atau meregangkan vektor X dengan faktor lambda ya, dengan pembalikan arah dalam kasus di mana lambdanya negatif. Nah, jadi kalau digambarkan dalam bentuk grafik itu seperti ini. Jika A adalah satu matriks berukuran n dikalikan n, maka akan terdapat nilai eigen atau eigen value dari matriks A jika dan hanya jika memenuhi persamaan karakteristik A sebagai berikut. Nah, jadi kita mencari lambda itu membentuk dahulu persamaan karakteristik seperti ini. Persamaan karakteristiknya apa? Determinan dari, perhatikan ini di dalam tanda kurung, berarti ini dilakukan dulu baru dicari determinannya. Dari apa? Dari matriks I, ini adalah matriks identitas ya, yang dikalikan dengan skalar lambda dan dikurangi matriks A. Ya, jadi kita membentuk matriks di sini ya. Kemudian kita cari determinannya dan sama dengan 0. Nah, jadi determinan ini sama dengan 0. Nanti kita akan mendapati bentuk persamaan karakteristik. Ya. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. Perhitungan determinan akan menghasilkan bentuk seperti ini. Ya, nanti kita akan mendapatkan persamaan dalam bentuk lambda pangkat n ditambah C1 lambda pangkat n-1 dan seterusnya. Ini menunjukkan persamaan polinomial dari lambda, ya kan? Ini lambda pangkat n menurun sampai lambda pangkat 0. Nilai eigen itu adalah merupakan akar karakteristik dari polinomial karakteristik yang dibentuk dari matriks A. Jadi misalkan saya mempunyai matriks A seperti ini berukuran 2 kali 2. Ya, ukurannya 2 kali 2. Nah, dari matriks ini saya bisa hitung yang disebut dengan eigen. Nilai eigen atau eigen value. Caranya bagaimana? Ya seperti tadi, ya. Kita membuat matriks terlebih dahulu ya. Dari matriks A kita bentuk matriks dengan operasi seperti ini. Lambda dikalikan matriks identitas. Nah, matriks identitasnya ini akan mengikuti order dari matriks A. Kalau matriks A-nya 2 kali 2, berarti matriks identitasnya juga 2 kali 2 atau order 2. Perhatikan ini ya. Lambda dikalikan matriks identitas. Operasinya ini.
Ini matriks identitas berukuran 2 kali 2, ini lambdanya. Ya, kemudian dikurangi matriks A, ini matriks A. Nah, perkalian matriks identitas dengan lambda menghasilkan ini. Lambda ini skalar. Ya. Kita dapatkan satu matriks yang seperti matriks identitas, tetapi, gitu ya, tetapi entry-nya itu bukan satu, tapi lambda. Nah, ini mungkin simbolnya lebih tepat kalau ini ya, penulisannya ini bukan skala, tapi ini matriks. Oke, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita kurangkan matriks ini, lambda ini ya, identitas dengan lambda tadi yang saya katakan dengan lambda, dengan matriks A. Kalau kita melakukan operasi pengurangan atau penjumlahan, yang kita lakukan adalah mengoperasikan per entry yang bersesuaian. Jadi entry ini lambda akan dikurangi dengan 3. Nah, dia menempati di entry ujung kiri atas, gitu ya. Kemudian entry 0 dikurangi entry 0, hasilnya 0. 0 dikurangi 8, hasilnya min 8. Dan lambda dikurangi min 1, hasilnya adalah lambda plus 1. Oke, lalu bagaimana? Nah, lalu kita akan mencari determinan dari matriks ini. Ya. Nah, ini determinan dari matriks ini. Nah, ini matriks yang kita bentuk tadi, kita cari determinannya, caranya bagaimana? Nah, karena ini cuma 2 kali 2 ya, kita lakukan saja pakai ini kali ini, dikurangi ini kali ini. Ya, jadi entry ujung kiri atas dikalikan entry ujung kanan bawah, dikurangi entry ujung kanan atas, dikalikan entry ujung kiri bawah. Ini khusus determinan untuk matriks 2 kali 2. Dan ini nilainya sama dengan 0. Dari perhitungan determinan ini saya dapatkan matriks, bukan matriks ya, saya dapatkan hasil perkalian lambda min 3 dikalikan lambda plus 1 ya. Nah, ini kebetulan 0 sehingga kita kurangi dengan 0, dikurangi 0 ya 0-nya kan tidak berarti. 0 ya, jadi tidak saya tuliskan sama dengan 0. Kita dapatkan nilai akar dari persamaan polinomial karakteristik dari matriks A, lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan min 1. Nah, ini yang disebut dengan eigen value ya. Jadi matriks A ini mempunyai nilai eigen 2. Ya, satunya 3 dan salah satunya bernilai min 1. Ya. Oke, dan eigen ini ya ini ya tidak ada eigen yang lain ya. Jadi memang eigen dari matriks A itu ada 2 di sini, unik ya. Tidak ada padanan yang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada, sekarang kita tadi kan sudah mendapatkan nilai eigen atau eigen value. Lalu kalau ditanya faktor eigennya berapa? Ya. Jadi mana kita menentukannya? Nah, kita punya definisi dari vektor eigen itu seperti ini. Ya, jadi definisi dari vektor eigen ini adalah vektor X. Ya, vektor X di sini yang berlaku persamaan ini. Jadi matriks A dikalikan vektor X sama dengan lambda dikalikan vektor X. Yang kita cari sekarang vektor X, vektor eigennya. Ya, kita masukkan saja dalam persamaan ini. Ya, ini adalah matriks A, ini adalah vektor eigen yang kita cari, kemudian ini adalah vektor eigen yang dikalikan dengan lambda. Ini sudah saya langsung masukkan. Ya, jadi kalau mau tidak langsung gini ya berarti dituliskan seperti ini, sama dengan ya lambda yang dikalikan vektor X. Ya, ini saya langsung tuliskan seperti yang di atas. Nah, tentu saja kalau kita mengalihkan dengan skalar, kan kita mengalihkan semua entry dari matriksnya atau vektor ini, ya, sehingga kita dapatkan bentuk ini. Oke, kita punya persamaan matriks seperti ini. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita melakukan perkalian matriks. Berarti saya melakukan perkalian matriks A dengan
vektor X3 kali X1 ditambah 0 kali X2. Ini, ya, saya dapatkan baris yang pertama ini. Ini satu entry ya. Kemudian baris yang kedua, ini baris yang kedua. Dan ini sama dengan vektor ini. Perhatikan ya, berarti saya mempunyai persamaan linear di sini ya. Ini baris yang pertama, ini sama dengan ini. Baris yang kedua sama dengan ini. Sehingga saya dapatkan 3X1 sama dengan lambda X1. Dan baris yang kedua saya dapatkan persamaan 8X1 dikurangi X2 sama dengan lambda X2. Nah, vektor eigen itu akan kita cari dengan melihat masing-masing nilai eigen ya. Berarti nilai eigennya ada dua, nilai eigen 3 dan nilai eigen min 1. Nah, sekarang kita coba kalau nilai eigennya adalah 3. Nah, jadi persamaan yang pertama ini, kalau nilai eigennya adalah 3, maka akan berubah menjadi ini ya. 3X1 sama dengan 3X1 karena eigennya ini 3. Perhatikan dari persamaan ini. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, berarti kan X1-nya bisa berapa saja, tidak masalah. Kemudian kita mencari X2 dari persamaan yang kedua. Nah, kita dapatkan di sini ya, karena X1 bebas, ya kita tidak bisa memasukkan angka di sini. Kita lihat saja dari persamaan ini. 8X1 dikurangi X2 sama dengan 3X2. Nah, kita jadikan 1 X2-nya. Jadi 4X2 sama dengan 8X1 dan X2 sama dengan 2X1. Nah, perhatikan X1-nya bebas, X2-nya tergantung dari X1. Jadi kalau misalkan X1-nya min 2, maka sesuai dengan persamaan ini, ya X2-nya sama dengan min 4. Ya, kalau X1-nya min 1, maka X2-nya sama dengan min 2. Dan seterusnya. Jadi kita lihat, vektor eigen itu tidak unik, ya dia bisa tidak berhingga banyaknya, ya baik vektor min 1, 2 yang ini vektor eigen dari matriks A untuk nilai eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3, ataupun vektor yang 2, 4 ini juga merupakan vektor eigen dari matriks A, ya untuk nilai eigen yang sama dengan 3. Apa benar? Ya, kita coba. Nah, kita coba persamaan ini. Apakah benar? Perhatikan. Untuk vektor eigen min 1, 2 di sini. Nah, saya terapkan pada persamaan ini. Ini vektor A. Ini vektor eigen. Kemudian ini hasil perkalian matriks A dengan vektor eigen. Hasilnya min 3/6. Itu akan sama dengan ya vektor eigen tadi yang dikalikan dengan lambda. Jadi persamaan yang terpenuhi. Jadi memang benar vektor min 1, 2, min 2 ini merupakan vektor eigen dari matriks A. Nah, semuanya ya. Jadi semua vektor yang dibentuk dari X1, X2 ini yang ada pada tabel ini merupakan vektor eigen dari matriks A untuk nilai eigen lambda sama dengan 3. Jadi kita bisa bayangkan berapa banyaknya, tidak berhingga banyaknya. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk saat, tadi kan nilai eigennya ada 2 ya. Nilai eigen yang saat lambda sama dengan min 1. Nah, kita masukkan dalam persamaan. Nah, kita masukkan dalam persamaan 3X1 gitu ya. Langsung saya tulis ya persamaan tadi ya. Karena ganti halaman satu saja jadi sini ya. 3X1 sama dengan lambda X1. Oke, saya masukkan sehingga saya dapatkan 3X1 sama dengan min X1. Nah, persamaan ini ya, persamaan ini hanya bisa terpenuhi kalau X1-nya 0. Tidak mungkin yang lain. Ya, tidak mungkin yang lain. Bisanya 0. Oke, sehingga X1 hanya punya satu nilai yang mungkin 0. Gitu ya. Oke. Lalu X2 berapa? Nah, X2 ini bisa menggunakan persamaan yang tadi ya. Jadi persamaan yang tadi. Nah, ini ya. Jadi
8x1 dikurangi x2 sama dengan lambda x2. Nah, depan x1 ya dikurangi gitu ya x2 ya sama dengan lambda x2 sama dengan lambda x2. Nah, ini x1-nya tadi 0. Ini bukan x1 ya, ini harusnya ini 8 ya. X1-nya 0, di 8 dikalikan 0 itu 0. Tinggallah saya mendapatkan min x1 sama dengan min x1. Nah, ini. Min x2 sama dengan min x2. Nah, min x2 sama dengan min x2. Ini kan berarti x2-nya nilainya berapa saja? Ya, bisa min 1, bisa min 2, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau saya buat tabelnya ya, maka X1 itu hanya bisa 0 ya. Oke. Kemudian X2-nya bisa berapa saja ya ini. Ya. Bisa berapa saja dia nilainya. Ya. Oke, sehingga kita juga lihat bahwa untuk nilai eigen lambda sama dengan min 1 itu faktor eigennya juga tidak berhingga banyaknya.